Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembahasan pertama kita membahas tentang tradisi. Jadi ada 3 pertanyaan yang disematkan kepada saya. Pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai tradisi? Menurut saya, tradisi merupakan peninggalan sejarah yang begitu luar biasa. Dalam tradisi terdapat unsur budaya yang perjalanannya begitu banyak sejarah dari orang-orang terdahulu melakukannya, dan dari mana asal muasal suatu tradisi itu bisa dimulai. Seperti suatu tradisi itu bisa seperti contohnya menyembelih hewan kurban ketika Idul Adha, yang mana dalam sejarahnya semuanya diawali ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya itu, Allah menggantikannya dengan seekor kambing. Banyak pelajaran dapat kita ambil dari kisah sejarah di atas. Makanya menurut saya tradisi itu sangatlah penting dan begitu luar biasa. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari sebuah tradisi yang banyak melintang di masyarakat kita. Terlebih di Indonesia, negara yang penuh akan budaya dan unsur sejarah. Pertanyaan kedua, mengapa adanya tradisi? Jadi menurut saya, tradisi tercipta ketika seseorang menetapkan bagian-bagian cerita tertentu dari masa lalu. Dan juga tradisi telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat. Banyak sejarah-sejarah yang bisa kita ketahui sampai sekarang karena adanya tradisi. Dengan adanya tradisi, kita dapat mempererat ikatan anggota keluarga, membuat kita mengingat kembali akan nilai-nilai keluarga. Dan dengan adanya tradisi bisa menjadi pengikat sekaligus melahirkan rasa rindu pada keluarga yang memiliki tradisinya masing-masing. Banyak nilai positif yang dapat kita ambil dari sebuah tradisi. Ada nilai budaya yang sangat kental terkandung di dalamnya. Ada nilai sejarah yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan ketiga, apakah manusia butuh tradisi? Menurut saya, melihat dari latar belakang tradisi tersebut, jika seperti tradisi menyembelih kambing dalam ajaran Islam itu sangat dibutuhkan sebagai alat pengingat dan tolak ukur bagi manusia bahwa sungguh perintah Allah itu mutlak dan tidak ada yang dapat membantahnya. Tetapi ada juga tradisi yang sering saya jumpai di kampung saya. Banyak orang berdoa ketika acara besar. Mereka membakar kumayan dengan dalih memanggil roh-roh leluhur terdahulu. Bagi saya, tradisi yang seperti ini tidak dibutuhkan sama sekali. Karena sesuatu semacam ini bukan cuma menggabungkan dua tradisi antara agama Islam dan agama Hindu, tapi juga ini merupakan sesuatu perbuatan yang dibenci Allah, sebagaimana ajaran yang mereka anut, yaitu agama Islam. Baiklah, pada pertemuan kedua kita membahas macam-macam tradisi di Indonesia dan faktor yang mempengaruhi perubahannya. Pertama, ada tradisi surau sebagai tempat belajar di Minangkabau. Anak laki-laki Minang dahulunya menjadikan surau sebagai tempat diskusi, mencari dan menuntut ilmu. Di sana, hampir semua anak laki-laki di desa berkumpul dan membuat hubungan antara masyarakat semakin kuat. Kebiasaan seperti ini sudah sangat jarang kita jumpai sekarang ini. Sebagian dari mama dan pemuda lebih mudah kita jumpai duduk di lapau untuk sekedar minum kopi, bercengkerama, atau bahkan main domino. Kerana semakin kesini, orang-orang malah semakin meninggalkan hal-hal yang berbau akan keagamaan. Kedua, ada randai dari adat Minangkabau. Randai merupakan salah satu permainan anak nagari Minangkabau. Di dalam randai terdapat banyak unsur seni yang terkandung di dalamnya. Biasanya, sewaktu latihan randai, warga sekitar berkumpul untuk melihat dan juga bercengkrama satu sama lain. Di zaman era globalisasi ini, randai kalah bersaing dengan permainan anak zaman kini seperti band. Anak muda sekarang lebih memilih menonton band daripada menonton randai. Ketiga, ada tradisi gaok. Ini merupakan kesenian lisan khas Majalengka. Saat melakukan gaok, seniman bakal membaca wawacan atau naskah yang berasal dari kesusastraan Jawa dengan nada yang merdu sambil diiringi musik gamelan Sunda. Seiring berkembangnya zaman, gaok semakin terpinggirkan akibat banyak orang pada zaman sekarang lebih menyukai musik. Di pertemuan ketiga, kita membahas masalah multikulturalisme. Budaya adalah sekumpulan pengalaman hidup, pemrograman kolektif
sistem sharing, dan tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya tentang bagaimana sistem nilai, norma, simbol-simbol, dan kepercayaan atau keyakinan mereka masing-masing. Antara manusia dan kebudayaan terjalin hubungan yang sangat erat karena menjadi manusia tidak lain adalah merupakan bagian dari hasil kebudayaan itu sendiri. Hampir semua tindakan manusia merupakan produk kebudayaan. Menurut Konjaraningrat, ada 7 unsur kebudayaan universal, yaitu sistem religi, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi, dan sistem peralatan hidup atau teknologi. Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi, banyak, kultur budaya, dan isme, aliran atau paham. Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui merupakan akar dari segala kesimpangan dalam berbagai bidang kehidupan. Multikulturalisme bukanlah sekedar wacana, tetapi realitas dinamik, bukan kata-kata, tetapi tindakan, bukan simbol kegenitan intelektual, tetapi keperpihakan yang cerdas untuk mencari solusi yang mencerahkan. Di pertemuan keempat, kita membahas multikulturalisme di Indonesia. Berkaitan dengan ini, akan dibahas bagaimana peran anak bangsa dalam menghadapi multikulturalisme di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia pasti hidup di tengah-tengah masyarakat multikultural. Apa itu masyarakat multikultural? Ada 2 pengertian yang saya ambil mengenai masyarakat multikultural. Pertama, menurut Furnival, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari 2 kelompok atau lebih secara kultural dan ekonomi terpisah-pisah, serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda satu sama lain. Sedangkan yang kedua adalah masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Faktor utama yang mendorong terbentuknya multikulturalisme adalah latar belakang historis, kondisi geografis, dan keterbukaan terhadap kebudayaan luar. Dalam konteks ini, multikulturalisme masyarakat pasti memunculkan sifat-sifat tertentu dalam kelompok masyarakat yang ada. Menurut Pierre Van Denberg, sifat-sifat tersebut yang lain dapat terjadi segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain, menciptakan struktur sosial yang terbagi dalam lembaga bersifat non-komplementer, kurang mengembangkan konsensus di antara anggota terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Yang terakhir yaitu adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lainnya. Lalu bagaimana peran generasi muda dalam menghadapi hal-hal di atas? Seiring berjalannya waktu, perubahan yang terjadi dalam lingkungan terdekat kita akan selalu berpengaruh terhadap kehidupan. Lihat dari segi permasalahan yang ada, sangat sulit rasanya bagi kita untuk beradaptasi dalam kondisi lingkungan yang seperti itu. Apalagi bila kita tidak memiliki integritas yang tinggi. Integritas bisa didapat melalui pendidikan. Sebenarnya fasilitas pendidikan di Indonesia juga mungkin kurang memadai, tapi kita lihat dari sisi kemauan para pemuda untuk belajar dan mempersiapkan perjuangan di masa yang akan datang. Lalu ada juga pembahasan pendidikan multikultural di Indonesia. Pengertian pendidikan multikultural menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Multikultural
berarti beraneka ragam kebudayaan. Multikulturalisme secara sederhana dapat diartikan sebagai pengakuan atas pluralisme budaya. Akar dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan dapat dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme. Multikulturalisme adalah berbagai pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial, ekonomi, jenis, identitas budaya, bahasa, ras, dan berkebutuhan khusus. Lihat dari kedua pengertian di atas, pendidikan multikultural adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian cerdas dalam menghadapi masalah keberagaman budaya. Adapun tujuan pendidikan multikultural adalah tujuan utamanya dari pendidikan multikultural menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Baiklah, pada pertemuan kelima kita membahas perkembangan masa aksara di Indonesia. Kemampuan berpikir manusia untuk mempertahankan kehidupannya mulai berkembang. Mereka tidak lagi berpindah-pindah tempat untuk mencari hewan buruan, tapi sebaliknya, mereka mulai menetap dan mengolah tanah di sekitarnya untuk ditanami dengan berbagai jenis tanaman yang dapat mereka makan. Selain itu, mereka mulai menjinakkan hewan-hewan yang dapat membantu kebutuhan hidupnya, seperti kuda, kerbau, babi, sapi, anjing, dan sebagainya. Dari pola bercocok tanam, ini manusia sudah dapat menguasai alam lingkungan serta isinya. Terlepas dari mana asal usul nenek moyang bangsa Indonesia dan kapan mereka mulai tinggal di wilayah Indonesia, kita harus percaya bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah ribuan tahun sebelum Masehi telah hidup di wilayah Indonesia. Kehidupan mereka mengalami perkembangan yang teratur seperti bangsa-bangsa di belahan dunia lain. Kehidupan sosial masyarakat semi-nomaden setingkat lebih baik daripada masyarakat nomaden. Jumlah anggota kelompok semakin bertambah besar dan tidak hanya terbatas pada keluarga tertentu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa rasa kebersamaan di antara mereka mulai dikembangkan. Rasa kebersamaan ini sangat penting dalam mengembangkan kehidupan yang harmonis, tenang, aman, tentram, dan damai. Nilai-nilai kehidupan seperti gotong royong, saling membantu, saling mencintai sesama manusia, saling menghargai dan menghormati telah berkembang pada masyarakat praaksara. Jadi dapat kita simpulkan, zaman praaksara di Indonesia berdasarkan ciri kehidupan masyarakat dibagi dalam 4 babak, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Kedua, perubahan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ke masa bercocok tanam memakan waktu yang sangat panjang. Terima kasih dan sampai jumpa bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.